Auto bikin bangga semua, pernyataan super berkelas Coach Bojan Hodak usai laga panas Persib Bandung versus Manila Tiger malam ini. Bobotoh langsung kagum dan sangat setuju mendengarnya. Validkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Suasana Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam ini benar-benar membara. Ribuan bobotoh memenuhi setiap sudut tribun, mengibarkan bendera kebanggaan dan menyanyikan yel-yel dengan suara lantang. Di lapangan, Persib Bandung bertarung sengit melawan Manila Tigers dalam laga playoff Liga Champions Asia yang syarat gengsi. Pertandingan yang penuh tensi itu menjadi ujian mental sekaligus teknis bagi skuad Maung Bandung. Meski hasil akhir belum sepenuhnya memuaskan sebagian fans yang berharap banyak, pelatih kepala Bojan Hodak justru tampil tenang, elegan, dan penuh keyakinan saat menyampaikan pernyataannya usai laga. Hasil ini bukan akhir. Kita masih di awal musim dan masih banyak PR yang harus diperbaiki demi hasil maksimal di ajang ACL ataupun di Liga 1 Indonesia, tegas Bojan Hodak dengan nada mantap di hadapan awak media. Ucapan itu bukan sekadar kalimat klise. Hodak, pelatih asal Kroasia yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, menegaskan bahwa perjalanan Persib di musim ini masih panjang. Playoff ACL hanyalah satu dari sekian banyak tantangan yang akan mereka hadapi, dan ia sudah menyiapkan rencana matang untuk memperbaiki berbagai aspek permainan. Kami akan bekerja keras dan maksimal demi fans tercinta kami, bobotoh, lanjutnya. Pernyataan ini disambut sorak-sorai dukungan dari para supporter yang masih setia berada di luar stadion, meski waktu sudah larut malam. Bojan tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para bobotoh yang tak pernah lelah memberikan dukungan penuh. Terima kasih banyak atas dukungan bobotoh yang terus memberikan energi luar biasa untuk kami. Mari terus lakukan yang terbaik untuk klub tercinta kita ini, ucapnya. Atmosfer laga ini memang layak disebut panas, tekanan tinggi, duel fisik di lini tengah, dan serangan-serangan cepat dari kedua tim membuat jalannya pertandingan tak pernah kehilangan tensi. Namun di balik semua itu, Persib menunjukkan karakter juang yang membuat para pendukungnya semakin bangga. Meski Bojan mengakui ada banyak pekerjaan rumah, ia juga menekankan bahwa semangat juang tim adalah modal besar untuk menatap pertandingan-pertandingan berikutnya, baik di pentas Asia maupun domestik. Kami tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi dengan kerja keras dan dukungan luar biasa bobotoh, kami yakin bisa mencapai sesuatu yang besar, pungkasnya. Kini sorotan akan beralih ke langkah berikutnya yang akan diambil Persib. Apakah evaluasi dari laga ini akan memicu perombakan strategi? Apakah akan ada tambahan amunisi baru sebelum bursa transfer ditutup? Yang jelas, malam ini Bojan Hodak mengirimkan pesan penting. Perjalanan Maung Bandung baru saja dimulai. Bobotoh, bagaimana menurut kalian? Apakah pesan dan keyakinan Coach Bojan ini sudah cukup membuat kalian optimis menatap musim ini? Mari kita bicarakan di kolom komentar, karena cerita besar Persib Bandung musim ini baru saja dimulai. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax. Semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoax karangan yang bertebaran. Ini baru kabar gembira. Bintang label Liga Inggris potensi gabung Persib Bandung sudah umbar satu kode keras. Bobotoh auto bahagia mendengarnya. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Rumor panas kembali berembus di jagat sepak bola Indonesia. Persib Bandung, klub kebanggaan bobotoh,
Kali ini dikaitkan dengan satu nama besar yang pernah merumput di Liga Inggris. Spekulasi ini semakin menguat setelah sang pemain memberikan kode keras yang sulit diabaikan. Belum lama ini, Maung Bandung kembali disorot lantaran kabar yang menghubungkan mereka dengan bintang berlabel Liga Inggris di bursa transfer awal musim 2025-2026. Setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan rumor ex-Chelsea Lucas Piazon, kini muncul nama lain yang tak kalah menarik, Jason Davidson. Isu ini mencuat dari berbagai akun Instagram yang kerap membahas sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah @liga_dagelan yang pada Senin 11/8/2025 membocorkan sedikit gambaran soal manuver transfer Persib menjelang bursa pemain ditutup pada 31 Agustus 2025. Dalam unggahan tersebut, seorang warganet bertanya, "Persib diam-diam saja ini gak ada tambahan pemain asingnya apalan?" Pertanyaan itu dijawab dengan tegas oleh admin @liga_dagelan. Ada, pemainnya bisa beberapa posisi, bisa jadi gelandang bertahan, bisa back juga. Belakangan, publik mulai mengaitkan pernyataan ini dengan sosok Jason Davidson. Bintang timnas Australia ini memang dikenal sebagai pemain versatil yang bisa mengisi beberapa posisi kunci, mulai dari back hingga gelandang bertahan. Nama Davidson juga mencuat lewat unggahan akun @liga1talk yang menyebutkan, bek timnas Australia Jason Davidson dikaitkan dengan Persib. Menariknya, sinyal kepindahan ini bukan sekadar gosip. Jason Davidson kedapatan memfollow akun Instagram resmi pelatih Persib, Boyan Hodak, sebuah gerakan kecil yang kerap menjadi tanda awal transfer besar dalam era sepak bola modern. Secara peluang, pintu untuk merekrut Davidson sangat terbuka. Pemain kelahiran Melbourne ini resmi berstatus tanpa klub sejak 1 Juli 2025 usai mengakhiri kontraknya dengan Panathinaikos, klub asal Yunani. Meski namanya masih terdengar asing di telinga sebagian bobotoh, rekam jejak Davidson di level klub terbilang mewah. Ia pernah memperkuat dua tim Liga Inggris, West Bromwich Albion dan Huddersfield Town. Selain itu, pemain berdarah Australia Yunani ini juga sempat berseragam KAS Open di Liga Belgia. Di KAS Open, Davidson sempat satu tim dengan bintang timnas Indonesia, Shane Patinama, selama kurang lebih 6 bulan sebelum akhirnya berlabuh di Panathinaikos. Tak hanya itu, di level tim nasional, Davidson yang mengoleksi 23 caps bersama Sokeros juga pernah bermain satu lapangan dengan legenda Everton, Tim Cahill. Dengan pengalamannya bermain di Eropa dan Asia, Davidson jelas punya modal besar untuk menjadi tambahan amunisi Persib Bandung. Kini pertanyaannya hanya satu, apakah Maung Bandung benar-benar akan merekrutnya? Bobotoh, menurut kalian, apakah Jason Davidson akan menjadi potongan puzzle terakhir yang membuat Persib semakin tangguh musim ini? Atau justru Maung Bandung sebaiknya fokus memperkuat lini lain? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini nih, menanti ledakan ketajaman Ramon Tangke untuk Persib Bandung di laga krusial versus Manila Tiger malam ini. Persib Bandung berada dalam kondisi yang nyaris sempurna untuk menghadapi laga penentuan di kualifikasi AFC Champions League 2 ACL 2 2025-2026 Rabu malam ini 13/8/2025. Pertandingan akan digelar di Kandang Kebanggaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang dipastikan dipenuhi sorakan bobotoh. Salah satu sorotan terbesar tertuju pada sosok striker anyar mereka, Ramon de Andrade Souza atau yang akrab disapa Ramon Tangke. Laga ini akan menjadi momen resmi debutnya bersama Persib di kompetisi internasional dan atmosfernya dipastikan berbeda dibanding sekadar laga pramusim. Ramon didatangkan Maung Bandung di awal musim 2025-2026 dari klub asal Kamboja, Visaka FC.
Pemain asal Brasil ini tak datang dengan tangan kosong, ia membawa reputasi mentereng sebagai top skor Liga Kamboja musim lalu dengan catatan impresif 21 gol dari 28 penampilan. Memiliki postur tinggi menjulang 188 cm, Ramon digadang-gadang bakal menjadi ujung tombak ideal pengganti David da Silva, sang predator Persib musim sebelumnya. Kombinasi fisik, insting mencetak gol, dan pengalaman di liga luar diyakini mampu memberikan dimensi baru di lini depan Maung Bandung. Sayangnya, perjalanan Ramon menuju debut resminya tak mulus. Ia sempat tersendat akibat cedera otot anterrusuk interkostal yang dialaminya saat menghadapi Western Sydney Wanderers dalam laga pramusim 2 Agustus 2025 lalu. Cedera tersebut memaksanya absen di pekan perdana Super League saat Persib melawan Semen Padang. Meski begitu, Ramon sempat merasakan atmosfer pertandingan bersama Persib di ajang Piala Presiden 2025. Masuk pada menit ke-79 melawan Dewa United, ia langsung mendapat sambutan hangat dari Bobotoh meski belum mencetak gol. Kini pada laga melawan Manila Tiger yang kick-off pukul 19 WIB nanti, ekspektasi besar kembali tertuju padanya. Publik berharap Ramon dapat unjuk gigi dan menunjukkan ketajaman yang membuatnya menjadi top skor di Kamboja. Pelatih Bojan Hodak pun mengkonfirmasi bahwa sang bomber sudah pulih dari cedera dan siap dimainkan. Namun, ia memberi sinyal kuat bahwa Ramon mungkin akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Hanya saja, Dewa dan Ramon sempat melewatkan beberapa kali latihan, jadi nanti kita lihat apakah mereka akan mendapatkan menit bermain atau tidak. Ujar Bojan Hodak. Kemungkinan tidak akan menjadi starter, tapi kita akan lihat. Mungkin mereka akan mendapat beberapa menit bermain, sambungnya. Laga ini bukan hanya kesempatan bagi Ramon untuk membuktikan kualitasnya di hadapan ribuan bobotoh, tetapi juga menjadi ujian bagi Persib untuk mengamankan tiket ke fase grup ACL 2. Dengan status sebagai salah satu rekrutan paling menjanjikan musim ini, publik tentu penasaran apakah Ramon bisa langsung memberi dampak. Nah bobotoh, menurut Anda, apakah Ramon Tangke layak langsung dimainkan sejak awal untuk membongkar pertahanan Manila Tiger? Atau sebaiknya ia dimasukkan di babak kedua sebagai senjata rahasia? Mari tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Breaking news, kejutan besar. Bojan Hodak buka opsi tambah pemain baru Persib Bandung musim ini. Siapa saja calonnya? Simak ulasannya berikut ini. Menjelang ditutupnya bursa transfer Liga 1 musim 2025-26, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan bocoran yang membuat bobotoh penasaran. Hodak menyebut bahwa dirinya masih berpeluang untuk mendatangkan pemain baru meski skuadnya sudah terisi oleh banyak wajah segar. Keputusan itu, menurut Hodak, tidak akan diambil terburu-buru. Ia menegaskan bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi momen penting untuk menentukan apakah Maung Bandung perlu tambahan amunisi atau cukup mengandalkan kekuatan yang ada. Menariknya, laga kualifikasi AFC Champions League 2 ACL 2 melawan Manila Tiger pada malam ini akan menjadi faktor penentu. Musim ini, Persib sudah kedatangan 12 pemain anyar. Mereka adalah Ramon Tangke, Berguinho, William Marsilio, William Barros, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Lucho Guaycochea, Franz Putros, Alfeandra Dewangga, Sadil Ramdhani, dan Hamra Hehanusa. Meski deretan rekrutan tersebut terbilang mentereng, Hodak ternyata masih menyimpan keinginan untuk menambah 1 atau 2 nama lagi.
Mungkin, tergantung dari pertandingan ini vs Manila Tiger. Kita akan lihat apakah kami menang atau tidak di pertandingan ini, kata Hodak memberi isyarat penuh misteri kepada para pendukung setia Persib. Hodak menegaskan jika Persib mampu mengalahkan Manila Tiger, tiket ke fase grup ACL 2 otomatis akan digenggam. Pada fase tersebut, Maung Bandung akan bertarung melawan klub-klub tangguh dari Asia Timur dan harus menjalani 6 pertandingan. Karena kalau kami menang, kami akan lolos ke AFC Champions League 2 dan akan tampil dalam 6 pertandingan fase grup. Dengan bermain di 6 pertandingan itu, kami akan lihat bagaimana apakah merekrut lagi pemain atau tidak berdasarkan itu, ujarnya. Artinya, hasil malam ini tidak hanya menentukan nasib Persib di kancah Asia, tetapi juga akan mempengaruhi strategi transfer mereka di sisa bursa. Berdasarkan regulasi, Persib masih memiliki 2 slot pemain asing yang bisa digunakan musim ini. Hal ini membuka peluang bagi klub untuk menambah kekuatan baik di lini pertahanan, tengah, atau bahkan sektor penyerangan sesuai evaluasi tim pelatih. Kami masih mempunyai waktu hingga akhir bulan ini, tandas Hodak. Dengan begitu, keputusan final kemungkinan baru akan keluar setelah laga kontra Manila Tiger dan beberapa pertandingan penting lainnya. Pertanyaannya sekarang, Bobotoh, menurut Anda, apakah Persib sebaiknya segera memanfaatkan 2 kuota pemain asing yang tersisa demi memperkuat skuad, atau justru bertahan dengan komposisi yang sudah ada dan fokus membangun kekompakan tim? Menarik untuk kita tunggu kelanjutannya.